Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Roti Gembala, di mana Tuhan masih beri kita kesempatan. Kita ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan setiap kegiatan kita, mari kita awali hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita buka ayat mas kita di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-17. Saya baca terlebih dahulu, yaitu judul besarnya yaitu perintah supaya saling mengasihi. Pagi hari ini firman Tuhan akan saya beri judul yaitu saling mengasihi seorang akan yang lainnya. Saling mengasihi di sini mudah untuk kita ucapkan, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu saudara, Tuhan Yesus meminta kita pagi hari ini untuk kita hidup saling mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk hidup kita. Bahkan firman Tuhan kalau kita baca seluruhnya, yaitu Tuhan Yesus sudah mengangkat kita ini sebagai sahabatnya saudara. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita untuk saling mengasihi seorang akan yang lainnya. Supaya kita mengasihi Tuhan, hendaklah kita melakukan segala perintah Tuhan. Supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kali ini saudara, pagi hari ini Tuhan Yesus memberikan kita ajaran yang sungguh sangat indah. Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga itu sangat mengasihinya. Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa Dia mengasihi kita. Karenanya saudara, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya dan Dia tinggal di dalam hidup kita. Di ayat 9, Yohanes 15 ayat 9, di situ dikatakan saudara apa? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Apabila kita menuruti dan melakukan semua perintah Tuhan, maka kita akan tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Hal demikian dinyatakan kepada kita semua, supaya kita belajar kepada Dia, Yesus Tuhan kita. Bahwa seperti Dia yang menuruti dan melakukan segala perintah Bapanya, maka Dia tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu kasih Allah Bapa. Di ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya, saudara. Di ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh, saudara. Melalui firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kembali kita bahwa semuanya yang dikatakannya kepada kita dan semua orang-orang percaya, agar apa? Agar sukacita Tuhan Yesus itu berada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan supaya kita menjadi kepenuhan sukacitanya dan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi dunia ini, saudara. Bersukacitalah kita, karena Tuhan Yesus yang kita puji, yang kita muliakan, yang kita sembah, yang kita banggakan, sudah terlebih dahulu mengasihi hidup kita, saudara. Dia sudah mengasihi kita sebelum Dia memerintahkan kita untuk kita saling mengasihi.
Dia adalah Tuhan yang sudah memberikan kita contoh, teladan yang baik, teladan yang lebih baik dan terbaik bagi hidup kita. 12 dikatakan firman Tuhan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sungguh saudara, di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang mau rela mengorbankan nyawanya untuk orang lain, sekalipun dia adalah sahabatnya. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan katakan Tuhan Yesus Kristus mau menyerahkan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan di ayat 13 katakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lantas mengapa Tuhan demikian relanya menyerahkan nyawanya untuk hidup kita? Di ayat 14 katakan kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Melalui ayat ini saudara, kita memperoleh jawaban mengapa Tuhan mau rela mati untuk kita. Yaitu apa saudara? Karena kita adalah sahabatnya Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan dengan catatan, apabila apa saudara? Apabila kita melakukan segala perintahnya kepada kita. Jadi saudara, karena perkenanan Tuhan, karena belas kasihannya, maka kita semua dijadikannya sahabatnya Tuhan. Ia tidak lagi menyebut kita sebagai hamba. Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang hamba itu tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh tuannya atau majikannya. Tuhan Yesus menyebut kita itu sebagai sahabat. Karena Tuhan Yesus sudah memberitahu kita segala sesuatu yang sudah didengarnya dari Bapanya. Di ayat 15 katakan, aku tidak menyebut kamu lagi apa? Hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan ayat yang 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara, bukan kita yang berkehendak memilih dia. Bukan kita yang berkuasa untuk memilihnya untuk menjadi sahabat kita. Bukan. Tetapi Tuhanlah yang menetapkan dan memilih kita. Dengan belas kasihan Tuhan, Dia sudah menetapkan kita supaya apa saudara, firman Tuhan katakan kita pergi melayani dan menghasilkan buah. Dan buah kita itu firman Tuhan katakan tetap. Supaya apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan, maka Bapa akan memberikannya kepada kita saudara. Dan ayat 17 yang terakhir, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lainnya. Dalam konteks kehidupan saat ini saudara, firman Tuhan ini memberi kita suatu didikan, suatu ajaran yang sangat indah, aktual. Tuhan Yesus di sini menasehati dan mengingatkan kita kembali supaya apa saudara? Kita saling mengasihi seorang akan yang lainnya. Dengan mengasihi orang lain, kita berharap orang lain juga mengasihi kita. Kalau kita saling mengasihi di dalam nama Tuhan, maka kita boleh memiliki pengharapan akan terwujudnya suatu kehidupan yang tentram, aman, penuh sukacita dan damai sejahtera.
Lalu bagaimanakah dengan kita, saudara? Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita itu sudah saling mengasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah melakukan segala perintah Tuhan dengan tulus hati, tulus ikhlas dan segenap hati kita. Apabila semua pribadi di antara kita sudah melakukan setiap perintah Tuhan dengan baik, lebih baik dan terbaik, maka saudara percayalah bahwa lawatan, jawaban, dan berkat-berkat Tuhan Yesus bagi kita itu akan datang pada waktunya. Amin, saudara. Berbahagialah kita yang percaya bahwa apabila kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita akan mengalami kepenuhan sukacitanya Tuhan. Berbahagialah kita yang saling mengasihi, karena Tuhan itu sudah lebih dahulu mengasihi hidup kita. Dan berbahagialah kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat kita. Karena Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kembali firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami saling mengasihi. Ini yang Tuhan mau. Berikanlah kami kemampuan Tuhan. Bukan karena kekuatan, kehebatan kami. Biarkan semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, terlebih kehidupan rohani kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.